Cerita berikut berlatar di Earth 616 dan diambil dari komik The Avengers 1963. Kang the Conqueror yang berada di abad ke-30 saat itu ingin membalas dendam terhadap The Avengers yang berada di abad ke-20. Kang berniat untuk mengirim robot untuk mengalahkan The Avengers. Kang memutar rekaman video aksi Spider-Man yang dia pilih sebagai inspirasi robotnya. Dia lalu mencatat segala hal tentang Spider-Man sembari menonton aksi Spider-Man saat dia bertarung melawan musuh-musuhnya. Mulai dari style bertarungnya sampai kreativitas Spider-Man dalam menggunakan jaring-jaringnya. Setelah berjam-jam mempelajari tentang Spider-Man, Kang the Conqueror memasukkan data Spider-Man ke alatnya. Kang memasukkan foto-foto serta fakta tentang Spider-Man ke alat yang bernama Atomo Duplicator. Lalu, Isonuclear Duplicator miliknya akan menganalisa sampai ke detil submikroskopik fisik Spider-Man dan akan mengukur kekuatan, pengetahuan, watak, ingatan, serta mengevaluasi semua kemampuan yang dimiliki oleh Spider-Man. Proses telah usai dan terciptalah duplikat sempurna dari Spider-Man, sebuah robot penghancur Avengers ciptaan Kang the Conqueror. Kang lalu mengirim robot Spider-Man ke abad ke-20 untuk mengalahkan The Avengers. Spider-Man pergi ke daerah New York sesuai arahan dari Kang. Di sana, dia melihat Captain America sedang melawan sejumlah pria dewasa yang menyerangnya. Ternyata orang-orang yang menyerang Captain America tersebut adalah robot-robot yang juga merupakan buatan dari Kang the Conqueror. Robot Spider-Man berlagak seperti penyelamat Captain America, menyelimuti para penyerang Captain tersebut dengan jaringnya. Robot Spider-Man lalu menawarkan dirinya untuk bergabung dengan The Avengers. Namun, Captain America tidak bisa membuat keputusan ini sendirian dan mengajak Spider-Man untuk menemui anggota yang lain. Di markas The Avengers, Spider-Man disambut dengan sinis oleh Thor dan The Wasp yang tidak ingin Spider-Man langsung masuk menjadi The Avengers. Ini karena mereka tidak mempercayai Spider-Man. Robot Spider-Man sudah diberitahu oleh Kang bahwa ini akan terjadi. Si robot lalu pergi sembari mengatakan bahwa dia tahu di mana Iron Man berada. The Avengers yang ingin tahu di mana keberadaan Iron Man ingin Spider-Man bertahan. Thor bahkan melemparkan palu saktinya untuk menghentikan Spider-Man. Robot Spider-Man melontarkan lelucon yang ditujukan ke Thor yang baru saja melemparkan Mjolnir ke arahnya. Thor marah dan tidak suka dengan lelucon Spider-Man. Namun dia ditenangkan oleh Captain America. Robot Spider-Man lalu menjelaskan tentang keberadaan Iron Man yang saat itu dia temukan di Temple of Tirith di Meksiko. Thor sekali lagi murka terhadap Spider-Man. Dia marah karena Spider-Man tidak langsung memanggil The Avengers ketika dia melihat Iron Man. Thor kali ini ditenangkan oleh Giant Man. The Avengers lalu pergi menuju ke lokasi yang disebut oleh Spider-Man untuk menyelamatkan rekan mereka. Karena merupakan standar prosedur kepergian, The Avengers pergi secara terpisah. Giant Man dan The Wasp pergi ke bandara. Mereka lalu menumpang sebuah pesawat komersil secara diam-diam. Setelah berada di langit tujuan mereka, Giant Man dan The Wasp terjun dari pesawat. The Wasp terbang dengan sayapnya sendiri sementara Giant Man memanggil seekor serangga untuk menampungnya. Mereka sudah melihat Temple of Tirith di depan mata mereka. Giant Man dan The Wasp masuk secara perlahan dan hati-hati di tempat ini. Tanpa mereka sadari, mereka telah diikuti oleh robot Spider-Man yang sudah sampai terlebih dahulu di sini berkat teknologi teleportasi Kang the Conqueror. Giant Man mengaktifkan pengecil tubuhnya dan The Wasp karena dia mendeteksi ada bahaya yang datang. Benar saja ada bahaya. Robot Spider-Man mencoba menjebak Giant Man dan The Wasp dengan sebuah granit. The Wasp meluncur dan menembakkan stingnya ke perut robot Spider-Man. Robot Spider-Man ingin membalas serangan The Wasp dengan mencoba memperangkapnya dengan menggunakan jaring. The Wasp berhasil menghindar. Giant Man lalu membesar kembali untuk melawan robot Spider-Man. Jaring Spider-Man dapat menangkap Giant Man yang berukuran besar. Namun saat Spider-Man mencoba memukul Giant Man, dia malah kembali mengecilkan tubuhnya. Giant Man merubah ukurannya kembali besar dan langsung melayangkan pukulan ke tubuh Spider-Man. Robot Spider-Man merasa kesulitan mengalahkan Giant Man dan mencoba kabur dari sini.
Robot Spider-Man kabur dan bersembunyi di balik sebuah pilar bangunan. Giant Man masih melihat si robot dan mencoba menangkapnya. Robot Spider-Man membuat jaring khusus untuk mengikat tangan Giant Man. Jaring ini elastis dan akan ikut mengecil bersama Giant Man. The Wasp mencoba untuk menyelamatkan kekasihnya tersebut dengan menyerang Spider-Man. Robot Spider-Man membuat sebuah pemukul lalat dengan jaringnya dan menampol The Wasp dengan itu. Sebelum dia dapat menghabisi The Wasp, Thor Odinson datang dengan cepat untuk melawan Spider-Man. Serangan Thor meleset dan dibalas dengan pukulan yang akurat oleh si robot. Thor bangkit kembali dengan cepat. Robot Spider-Man memprovokasi Thor dengan sejumlah hinaan. Thor melemparkan Mjolnir ke arah Spider-Man. Dengan refleks yang cepat, robot Spider-Man membungkus Mjolnir dengan jaringnya. Thor melemparkan bongkahan granit besar ke arah Spider-Man. Kembali menunjukkan kreativitasnya, robot Spider-Man menangkap bongkahan granit tersebut dengan jaringnya dan siap untuk dilesatkan kembali ke arah Thor. Thor menghancurkan bongkahan granit tersebut dan bergegas untuk kembali menggenggam Mjolnir. Ini karena jika dia tidak menggenggam Mjolnir lebih dari 1 menit, maka dia akan kembali ke wujud manusianya. Robot Spider-Man dengan jaringnya malah menghalangi Thor yang mencoba untuk mengambil Mjolnir. Setelah terbungkus jaring Spider-Man, Thor yang sudah lebih dari 1 menit tidak menggenggam Mjolnir berubah wujud menjadi manusia biasa. Robot Spider-Man pergi keluar dan menanti kehadiran anggota terakhir Avengers yang datang dengan terjun payung. Kapten Amerika mendarat dengan selamat, namun dia tidak melihat kehadiran anggota Avengers lainnya. Robot Spider-Man menyambut Kapten Amerika dengan menjatuhkan salah satu bongkahan tempel ini ke arah Kapten Amerika. Kapten Amerika dengan lincah berhasil menghindari bongkahan batu tersebut. Kapten Amerika melemparkan tamengnya ke arah Spider-Man yang dapat dihindari dengan sangat mudah oleh sang robot. Robot tersebut lalu balik menyerang Kapten. Kapten Amerika melayangkan pukulan ke wajah si robot. Robot Spider-Man merasa terancam dengan kemampuan bertarung Kapten Amerika. Dia lalu menggunakan jaringnya untuk menutup wajah sang kapten. Setelah itu Spider-Man mendorong Kapten Amerika yang saat itu berada di bagian tertinggi dari Temple of Tirith. Ternyata kekalahan para Avengers ini diakibatkan oleh Kang yang sudah menyelimuti Temple of Tirith dengan sebuah gas tanpa bau yang melemahkan pergerakan manusia. Kang melihat di monitor Kapten Amerika yang terjatuh dari ketinggian diselamatkan dengan sebuah jaring. Kang bingung mengapa robotnya menyelamatkan Kapten Amerika. Robot Spider-Man membuka sebuah pintu rahasia yang berisi mesin waktu yang akan membawanya kembali ke abad ke-30. Sebelum dia berhasil pulang ke masa depan, robot ditarik dengan sebuah jaring. Spider-Man menyelimuti mesin waktu ini dengan jaringnya yang berbentuk cair. Ini untuk merusak sistem mesin waktu tersebut. Robot kaget melihat kehadiran Spider-Man dan awalnya mengira bahwa Spider-Man yang asli ini merupakan sebuah robot juga, sama seperti dia. Kang menjadi pusing setelah melihat Spider-Man yang asli datang. Dia takut rencananya akan gagal. Robot menendang Spider-Man saat Spider-Man sedang menjelaskan bagaimana dia mengetahui keberadaan robot yang menyerupai dirinya. Spider-Man berhasil bertahan dan tidak jatuh jauh ke bawah dengan melekatkan kakinya ke dinding. Spider-Man melepaskan jaringnya ke arah robot. Namun ini berhasil dihindari dengan sangat mudah. Robot yang memiliki refleks cepat ini menangkap jaring yang dilepaskan oleh Spider-Man dan mengayunkan jaring tersebut. Namun Spider-Man yang jauh memiliki banyak pengalaman ini mengayunkan balik jaringnya. Spider-Man melempar robot dengan sekuat tenaga ke udara. Robot membuat 2 sayap di udara dengan jaring-jaringnya. Spider-Man berniat menyusul kembarannya ini dengan membuat sayap juga dari jaring-jaringnya. Spider-Man melepas sayapnya dan menyergap robot. Di udara, robot tidak dapat melepaskan sayapnya karena jika dia lepas, maka mereka berdua akan jatuh. Spider-Man menonaktifkan robot dengan sebuah tombol yang terdapat di tubuh robot. Robot terjatuh dan Spider-Man membuat parasut dengan jaring-jaringnya. Robot yang sudah tidak aktif lagi hanya bisa menjadi sampah. Sementara itu Kapten Amerika menyadari bahwa Spider-Man yang dia lawan sebelumnya adalah sebuah robot. Thor mengambil kembali Mjolnir dan kembali ke wujud dewa petirnya.
The Avengers bangkit kembali dan menyadari bahwa orang dibalik diserangnya mereka tadi adalah Kang the Conqueror. Ini karena mereka tahu teknologi robot secanggih tadi hanyalah milik Kang. Kang the Conqueror yang kali ini gagal menaklukkan The Avengers hanya bisa tertunduk lesu di masanya. Cek juga video berikut untuk menonton kreativitas Spider-Man dalam menggunakan jaringnya, serta saat Kang the Conqueror bertemu dengan Black Bolt di sini. Terima kasih.